Setiba di sebuah makam yang masih tampak baru, petugas penjaga base camp tadi ngomong ke Fuji, Ini Bang Adi yang udah nolongin kamu waktu di atas tadi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Setia Misteri, di channel yang membagikan berbagai kisah unik dan terkadang berada di luar akal sehat dan logika manusia yang dialami oleh para pendaki ketika melakukan pendakian di berbagai tempat di Indonesia. Baik, di video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah pengalaman pendakian yang dialami oleh Fuji di tahun 2020 ketika melakukan solo hiking ke Gunung Bunder. Di situ dia sempat tersesat dan diantar oleh seorang pendaki. Bahkan tasnya yang tertinggal di gunung itu dianterin oleh pendaki tadi sampai ke kamarnya. Tapi ternyata pendaki tadi udah nggak usah panjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Kejadian ini bermula ketika Fuji yang lagi bete, galau karena permasalahan anak muda yang ia alami. Untuk menghilangkan rasa bosan dan kegalauannya tadi, dia mutusin untuk bersolo hiking ke Gunung Bunder. Tepat di hari Rabu pagi, berangkatlah Fuji ke Gunung Bunder dan berencana untuk ngecamp di hutan pinus. Sambil iseng-iseng, kelilinglah Fuji mengitari lokasi hutan pinus tadi sambil menikmati keindahan alam di tempat itu. Nah, di saat Fuji lagi jalan, dia berpapasan sama pendaki yang baru turun dari puncak. Pendaki itu pun ngobrol sama Fuji. Kalau dari tempatnya Fuji tadi mau ke Kawah Ratu itu udah dekat, nggak terlalu jauh. Karena penasaran, isenglah Fuji jalan menuju ke Kawah Ratu. Di perjalanan, entah gimana, setelah beberapa lama jalan, dia baru nyadar kalau dia udah muter-muter di tempat itu sampai 4 kali. Dan untuk memastikan kalau dia nggak balik lagi ke tempat itu, Fuji pun mengikat salah satu pohon besar dengan kaos yang dia bawa untuk nandain kalau dia udah pernah ngelewatin tempat itu. Lalu lanjutlah dia jalan. Setelah beberapa saat jalan, benar saja dia balik lagi ke pohon yang udah dia tandain tadi. Lalu istirahatlah Fuji di bawah pohon besar itu. Pas dia lagi senderan, tiba-tiba ada tetesan air dari atas pohon. Di situ Fuji mengira, waduh, hujan ini. Tapi pas dia ngelihat di sekelilingnya, nggak ada hujan sama sekali. Karena penasaran, nolehlah Fuji ke atas. Lo tahu ada apa di atas? Ada sosok wewe gombel, kepalanya dan lidahnya lagi ngejulur ke kepalanya Fuji. Air liur wewe gombel tadi mengalir dari lidahnya terus saja menetes ke kepalanya Fuji. Sontak Fuji kaget dan lari nggak tentu arah sambil terus menerobos rumput-rumput ilalang dan menjauh dari tempat itu. Lalu sampailah dia di suatu tempat, entah di mana, karena dia udah berada jauh di luar jalur pendakian. Karena capek dan napasnya yang udah ngos-ngosan, ditambah lagi perasaan takut, gemeter, campur aduk, dia pun istirahat sambil duduk di tengah-tengah ilalang tadi. Nah, baru saja dia beberapa saat istirahat, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang ngedudukin tas carrier-nya di belakang. Dan seperti ada tangan yang melingkar di lehernya. Lalu nolehlah Fuji ke belakang. Di situ dia kaget sekaget-kagetnya. Wewe gombel yang tadi ada di atas pohon
tengah duduk tepat di atas carriernya Fuji. Sontak Fuji teriak sambil ngelepas carriernya. Dia tinggalin tasnya di situ dan lari sekencang-kencangnya, nggak tentu arah. Setelah benar-benar capek dan napas udah ngos-ngosan, akhirnya dia pun pasrah. Dan dalam pikirannya Fuji, kalau memang harus mati di tempat ini, saya ikhlas karena udah nggak tahu lagi mau kemana. Di tengah kepasrahannya tadi, dia ingat pesan dari seseorang ketika lagi di puncak Gunung Salak. Kalau kamu sedang mengalami kesulitan dimanapun, berdoa sambil hentakan kaki kanan ke bumi sebanyak 3 kali. Lalu dicobalah sama Fuji. Nggak berapa lama setelah berdoa dan menghentakkan kaki kanannya, seketika dia mendengar ada bisikan yang menyuruh dia untuk jalan menuju ke arah kulon. Di situ Fuji bingung karena saat ini saja dia nggak tahu posisinya lagi ada di mana. Dan arah matahari pun nggak begitu jelas. Nah, di tengah kebingungan tadi, tiba-tiba muncul seekor burung dari atas pohon. Dan burung itu berbunyi. Lalu didekatinlah sama Fuji burung tadi. Pas didekatin, burung itu terbang seketika. Ternyata di dekat burung tadi, Fuji ngeliat ada jalan setapak kecil. Di situ dia mulai semangat lagi karena ada harapan untuk bisa pulang. Pas lagi menyusuri jalan setapak itu, dia mencium aroma orang yang lagi masak Indomie yang aromanya begitu khas. Dalam pikiran Fuji, kalau ada aroma Indomie berarti di sekitar situ ada orang yang lagi ngecamp atau ada warung yang lagi masak Indomie. Lalu lanjutlah dia jalan sampai akhirnya ketemu dengan seorang pendaki yang lagi istirahat sambil masak Indomie di tempat itu. Fuji pun menyapa abang-abang itu. "Assalamualaikum bang." "Waalaikumsalam." Abang itu pun nanya ke Fuji, "Kamu dari mana?" Karena ngelihat Fuji yang napasnya masih ngos-ngosan, abang itu langsung menyuruh Fuji untuk istirahat dan tenang dulu. "Udah, kamu istirahat dulu, tenang aja dulu. Udah makan belum?" Di situ Fuji dimasakin mie instan dan dibuatin teh anget. Sambil makan bareng, mereka pun ngobrol-ngobrol. Ternyata abang tadi bernama Bang Adi. Di situ Fuji ditanya, "Kamu dari mana emangnya?" "Saya awalnya dari Gunung Bunder bang. Katanya udah dekat ke Kawah Ratu. Pas mau ke Kawah Ratu malah tersesat." Lalu Bang Adi pun ngomong di situ, "Kamu belum pernah ya lewat jalur sini? Kalau kamu belum pernah lewat jalur ini, jangan coba-coba, apalagi sendiri. Cari resiko aja." "Iya bang, tadinya cuma iseng doang, abis bete. Ya udah nyantai aja dulu, nanti saya anterin kamu turun." "Kamu mau pulang kan?" "Iya bang." Pas lagi nyantai-nyantai, Fuji disodorin rokok gudang garam merah sama Bang Adi. Tapi dia mikir, wah rokoknya gudang garam merah, gimana rasanya? Soalnya Fuji belum pernah nyoba rokok jenis kretek gudang garam merah. Akhirnya Bang Adi pun ngomong di situ, "Udah isep aja, enak kok dingin-dingin rokok kayak begini." Lalu dicobalah sama Fuji. Diambil sebatang, dia bakar, dan ternyata memang enak dan nikmat di saat cuaca pegunungan yang dingin sambil minum teh ditambah ngisep rokok gudang garam kretek. Selesai mereka makan, mereka beres-beres dan siap-siap buat turun. Di situ Bang Adi nanya ke Fuji, "Barang-barang lu di mana?" "Ada di sana bang. Mau diambil dulu nggak?" "Nggak usah lah bang, biarin aja. Cuma baju-baju doang isinya. Yang penting saya bisa pulang." "Ya udah, nanti barang lu gua yang ambil. Yang penting lu turun aja dulu. Ntar gua bawain." "Iya bang, makasih."
Pas mereka jalan turun, Bang Adi jalannya cepet banget. Sampai-sampai Fuji susah banget ngejarnya. Fuji pun akhirnya ngomong sama Bang Adi, "Bang, tungguin bang. Masa yang muda kalah sama yang tua cuma jalan begini doang? Iya capek bang. Ya udah, ayo, mau pulang apa enggak? Ntar gue tinggalin nih." Akhirnya Fuji pun terus berusaha mempercepat langkahnya buat ngejar Bang Adi. Tapi tetap aja dia nggak bisa ngimbangin jalannya Bang Adi. Sampailah di suatu tempat dia ngedengar suara gemericik air. Dan ternyata mereka udah berada di Curug Nangka. Di situ Bang Adi ngomong, "Bentar lagi lu nyampe. Lu selamat. Cuma ingat, jangan sekali-sekali jalan sendiri. Harus sama orang yang berpengalaman." "Iya bang," kata si Fuji. "Sekarang lu ikutin aja terus jalan ini, nanti sampai ke base camp." "Iya bang, kalau udah nyampe sini, saya udah tahu bang jalannya." "Ya udah, lu jalan aja terus, nanti barang-barang lu gue yang bawa." "Loh, abang gak balik?" "Enggak, gue masih banyak tugas di atas." "Oh ya udah." Lalu naiklah lagi Bang Adi ke atas dan Fuji lanjut lagi jalan sampai tiba di pos penjagaan. Setiba di pos penjagaan, Fuji pengen minta tolong sama petugas pos jaga kalau dompet dan semua identitasnya ada di dalam tas yang tertinggal di atas. Tapi nanti bakal dibawa dan dianterin sama Bang Adi. Nah, ngedengar nama Bang Adi disebut-sebut sama Fuji, petugas jaga itu pun sempat terdiam dan nanya lagi ke Fuji, gimana awal mulanya bisa sampai tasnya ketinggalan dan bisa ketemu sama Bang Adi. Lalu ceritalah Fuji di situ. "Awalnya saya dari Gunung Bunder, terus mau ke Kawah Ratu. Tiba-tiba nyasar dan ditolonglah sama Bang Adi. Dan akhirnya nyampe ke Curug Nangka." Akhirnya petugas tadi ngomong ke Fuji, "Ya udah, kamu istirahat dulu di sini, nanti saya anterin sampai perapatan. Cuman sebelum nyampe perapatan, saya anterin dulu ke suatu tempat." "Oh ya udah bang, nggak apa-apa." Setelah istirahat, berangkatlah Fuji naik motor menuju ke suatu perkampungan di daerah Ciapus. Semula Fuji berpikir kalau dia mau dibawa ke salah satu tokoh kampung situ. Tapi ternyata dia dibawa ke pemakaman umum yang ada di kampung tersebut. Di situ Fuji sempat berpikiran jelek. "Pak, kok saya dibawa ke pemakaman? Ada apa ya?" "Udah, kamu ikut aja, ntar juga tahu." Pas nyampe di sebuah makam dan tanahnya masih kelihatan basah, petugas tadi ngomong, Inilah Bang Adi yang udah nyelamatin kamu tadi di atas." Di situ Fuji langsung lemes, gemeter, kaget, langsung terduduk di samping makam tadi. Setelah terdiam beberapa saat, Fuji langsung membacakan Al-Fatihah dan berdoa buat almarhum Bang Adi. Ternyata Bang Adi udah meninggal sejak 3 bulan yang lalu. Sayangnya nggak dijelaskan di sini sebab-sebab meninggalnya Bang Adi. Selesai berdoa, Fuji pun diantar menuju perapatan buat nunggu angkutan umum dan lanjut pulang ke rumah. Nah, setiba di rumah, pas masuk ke kamarnya, Fuji kaget di situ. Entah dari kapan tas yang tadinya tertinggal di gunung sudah ada di kamarnya Fuji. Dan di tas itu ada sebuah kertas yang bertuliskan, "Kapan-kapan kalau ada waktu, tengokin gua ya ke rumah." Akhirnya Fuji nanya sama orang rumah, siapa yang nganterin tas dia tadi? Tapi semua yang ada di rumah itu nggak ada yang merasa nerima. Di situ lagi-lagi Fuji kaget, bingung, karena memang semuanya benar-benar di luar logika
dan di luar akal sehat manusia. Tapi begitulah kisah yang dialami oleh Puji ketika solo hiking ke Gunung Bunder tahun 2020. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari kisah tadi. Dan buat kalian, jangan lupa ikuti juga kisah-kisah pengalaman pendakian lain di video berikutnya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.